Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Taruna Utama, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Angkatan 54, nama Muhammad Septian Awalia, STB 3909, Prodi Manajemen Pemasyarakatan B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang bertemakan Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum merupakan bagian tak terpisahkan dari Kementerian Negara, lembaga non-kementerian, atau lembaga negara yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara secara mandiri. Walaupun pengelolaan keuangan negara dilakukan secara terpisah dengan instansi induknya, tetap harus berpatokan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teori agensifikasi. Teori agensifikasi adalah adanya pemisahan antara fungsi kebijakan atau regulator dengan fungsi pelayanan publik dalam struktur organisasi pemerintah. Fungsi pertama dilakukan oleh kantor pusat kebijakan, sedangkan yang kedua adalah kantor-kantor yang melaksanakan tugas pelayanan. Menurut teori agensifikasi, Badan Layanan Umum merupakan agen pemerintah yang memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam hal antara lain manajemen organisasi, pengelolaan keuangan, maupun dalam hal pelaporan dan akuntabilitas kinerja. Sesuai teori agensifikasi, pemerintah tidak lagi secara langsung berperan sebagai penyedia barang dan jasa kepada masyarakat, khususnya quasi public goods. Namun, membentuk agen sebagai operator, penyelenggara, pelayanan publik yang dalam hal ini diperankan oleh Badan Layanan Umum. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan agen sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang akan melaksanakan fungsi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Jenis barang dan jasa. Yang pertama, penyedia layanan barang atau jasa, misalnya pendidikan dan pelatihan, kesehatan, penelitian dan pengembangan, serta bidang penyiaran publik. Yang kedua, pengelola wilayah atau kawasan tertentu, misalnya otorita, kawasan pengembangan ekonomi terpadu. Yang ketiga, pengelola dana khusus, misalnya pengelola dana bergulir, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah. Dasar hukum. Undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Peraturan pemerintah. Yang pertama, PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Yang kedua, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Yang ketiga, PP Nomor 08 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Yang keempat, PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal. Yang kelima, PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan.
Perbedaan Satker, PNPB, dan BLU. Satker merupakan unit kerja yang dibentuk pemerintah sebagai upaya memberikan layanan bagi masyarakat dan memperoleh pendanaan dari pemerintah. Dalam melaksanakan fungsinya, Satker dapat hanya menggunakan dana yang berasal dari pemerintah maupun melakukan pungutan kepada masyarakat atas barang atau jasa yang telah diberikan, dengan catatan adanya aturan tarif. Secara berkala, Satker diwajibkan membuat laporan realisasi anggaran untuk dapat dinilai kinerjanya berdasarkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitasnya. Demi mencapai ketiga indikator penilaian kinerja tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara melakukan perubahan kebijakan penganggaran dari tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Melalui pernyataan tersebut, secara tersirat disebutkan bahwa Satker yang dapat menjadi BLU hanya Satker yang memiliki penghasilan atau dikenal sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Secara lebih jelas diisyaratkan bahwa untuk menjadi BLU, Satker harus memiliki PNBP minimal 15 miliar atau tahun kecuali Satker tersebut mendapat rekomendasi dari instansi di atasnya, kementerian atau dinas yang membawahi. Syarat lain untuk menjadi BLU adalah kesanggupan meningkatkan kinerja dalam layanan yang menjadi tugas pokok instansi tersebut. Bahkan apabila di kemudian hari ditemukan BLU yang kinerja buruk, status BLU dapat dicabut. Pembentukan Badan Layanan Umum. Pembentukan Badan Layanan Umum harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, persyaratan pembentukan Badan Layanan Umum apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif yang dirinci sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan substantif terpenuhi ketika instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa atau layanan umum, pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, persyaratan teknis terpenuhi apabila kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui badan layanan umum sebagai mana direkomendasikan oleh menteri, pimpinan lembaga, non-kementerian, atau lembaga negara sesuai dengan kewenangannya. Kinerja keuangan satuan instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan Badan Layanan Umum. Yang ketiga, persyaratan administratif terpenuhi apabila pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Pola tata kelola, rencana strategis bisnis, laporan keuangan pokok, standar pelayanan minimum, dan yang terakhir, laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Badan Layanan Umum bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar kebijakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan. Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum berakhir apabila yang pertama, dicabut oleh Kementerian Keuangan. Yang kedua, dicabut oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul dari Menteri, pimpinan lembaga non-kementerian atau pimpinan lembaga yang bersangkutan. Yang ketiga, berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang keempat, pencabutan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum oleh Menteri.
Ketika badan layanan umum yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Yang kelima, pencabutan status karena berubah menjadi badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Standar dan tarif pelayanan umum. Standar pelayanan minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh badan layanan umum kepada masyarakat. Agar fungsi standar pelayanan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, standar layanan badan layanan umum sebagaimana memenuhi persyaratan spesifik, measurable, attainable, reliable, and timely, yaitu fokus pada jenis layanan, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan dapat diandalkan, dan terakhir yaitu tepat waktu. Perbedaan badan layanan umum dan badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara dapat dikatakan merupakan perpaduan antara instansi pemerintah dan swasta. Sementara itu, jika BUMN dapat diibaratkan semi swasta, badan layanan umum diibaratkan semi BUMN. Di sisi BUMN merupakan bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang memiliki fungsi pelayanan, namun BUMN memiliki fleksibilitas sangat besar, sehingga dapat berkompetisi dengan swasta dalam hal mencari laba. Sementara itu, badan layanan umum diberikan keleluasan atau fleksibilitas dalam tingkat tertentu. Badan layanan umum sendiri menerapkan pola keuangan badan layanan umum. Fleksibilitas yang diberikan oleh Menteri Keuangan, misalnya setoran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dari stakeholder tidak langsung disetorkan ke kas negara, namun dapat langsung digunakan untuk memberikan pelayanan kepada stakeholder tersebut. Sekian pemaparan dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.